Kalau kita berbicara di kabel. Kalau kita berbicara di tumpuan, jadi kalau mencari ininya, kalau yang tadi ini ya, tanpa tahu mencari reaksi tumpuan juga kita sudah bisa berapa sih besarnya tegangan ininya ya. Dari sini tahu T, baru bisa ke sini ya, baru ke sini nyari reaksi tumpuan. Nah, di A dia adalah fungsi di sini adalah sebagai tumpuan engsel ya. Karena apa? Kan masih bisa gerak-gerak nih, rotasi gini karena bulat bentur itu tergantung ya, masih bisa gini. Sehingga misalkan di A itu, kan ini T ya. Karena tadi arahnya ke sana kita buat T ke bawah. Nah, ada ini. Dan ini yang AE, ini yang AY. Ya, jadi kebalik tadi ya, bukan hitung reaksi tumpuan dulu baru gitu. Tapi kita mendapatkan tegangan ini baru menghitung reaksi tumpuan ya. Sehingga kalau T tadi ya sama. Kan alfa ini berarti ini adalah T cos alfa, yang ke sini adalah T sin alfa. Saya sekarang lagi ke sigma sigma fx ya sama dengan 0. Berarti AY-nya sama dengan T cos alfa ya. Berarti anggap dia ke kanan positif ya. Ke kanan positif berarti AY karena sama-sama plus ya. Plus T1 sin alfa sama dengan 0. Atau AY adalah minus T1 sin alfa. Minus berarti kita asumsi kita kebalik. Itu aja ya. Ininya. Kemudian AX. AX ini yang kebalik. Salah satu. Bentar ya. Bentar dulu. Oh iya, benar AY. Sorry. AY. Kan salah. Ini macam terus. Unduh. Berarti bukan, kalau AY, sorry ya. Bukan sin. Unduh. Oke, kalau positif, ini F. Berarti ini Fx ya. Sorry. Fx, ada unduh aja semuanya. Kanan positif, sigma Fx sama dengan 0. Ini AX ya. Maka AX, karena kita di asumsi ke kanan ya, plus T1 sin alfa sama dengan 0. Atau AX-nya adalah minus T1 sin. Kemudian yang sigma Fy ya, sama dengan 0. Atas positif. Berarti AY-nya ke atas juga ya, positif. Kemudian ininya ke bawah ya, T-nya. Nah, ini salah ini. Saya tadi ini cos berarti, sorry, ini cos. Ini cos. Sedangkan yang ini AY minus T1 sin alfa. Sehingga AY-nya adalah T1 sin. Ya. Jadi ini ya, makanya kalau Devan sama Permana pakai yang di textbook itu ada perumusannya ya. Itu udah ada sebenarnya semuanya ya. Kalau itu penurunannya, contoh soalnya ya. Ya, enggak ada pakai sigma moment di sini ya. Semua pakai sigma. Jadi kalau yang seperti ini udah cukup. Ya. Kemudian sehingga nanti misalkan kalau tidak simetris bagaimana? Kan tinggal menggunakan ini. Ya. Kalau nggak tahu sudutnya gimana caranya? Ini kan nah, ini kan tahu L-nya.
Atau L1. Kan bisa perbandingan segitiga. Ya, kalau misalkan tadi sin alfa itu ini L1, sorry, L1, L2 berapa ini? Misalkan berapa? Pakai simbol jadinya ya. Makanya kalau ada pertanyaan, jangan pakai ChatGPT ya jawabnya. Harus dipahami gininya. Oke, saya misalkan ini L1, ini L2, yang ini Y. Maka sinnya berarti nanti Y per sisi miringnya. Sisi miringnya bagaimana? L1 akar L1 kuadrat ditambah L1 kuadrat. Oke, misalkan. Nah, sekarang Bapak jelaskan. Itu kalau simetris ya. Bagaimana kalau tidak simetris? Nah, oke. Misalkan saja ini masih sama ya. Posisi AB ya. AB-nya sama, tetapi ini ada panjang L ya. Tetapi ini ada L1, ini ada L2. Ya. Nah, ini misalkan ini harusnya kan diukur ya. H. Oke, kita misalkan ya H. Maka ini ada alfa, ada beta. Ya, ini W sama ya. Sama kayak tadi ya. Sigma, kita lihat yang di sistem yang tengah-tengah di misalkan di titik C ya. Di titik, perhatikan di titik C ya, di pusat ini. Sigma Fx sama dengan 0. Ya. Berarti ini kan yang bagian satu ini T1, ya, T1 cos alfa ditambah atau sama dengan ya langsung dia T2 sin beta. Nah, perhatikan untuk sin alfa kan ini dia. Oke, misalnya kita nggak tahu sudutnya tapi kita tahu posisinya ya H ya. Nah, kan sisi miring nih, sisi miringnya misalkan saja Bapak misalkan sisi miring di ini adalah enggak apa ya lebar atau B ya B1. B1 ini ya bagian ini B1 ini panjang ini ya. B1 itu sama dengan akar L1 kuadrat ditambah H ya kan? Prinsip segitiga ya. Sehingga kalau dari sini kan sin alfa berarti kan T1 T sin berarti kan bagian ini ya H1 bagi sisi miring. Sisi miringnya yang B1 ini ya, kita beloknya B1 ya, biarin aja dulu ya. Karena masih berupa simbol ya. Sama dengan T2 sin beta, ya sama juga ya. Misalnya ini B2, H-nya tetap ya, H1, H, bukan H1 ya, H itu aja pakai ya. Ini pakai H, coba perbandingannya dia adalah B, karena ini B2, beda panjangnya. Di mana B2 sama dengan akar L2 kuadrat ditambah A kuadrat. Bedanya di sana dia. B. Jadi kan sebenarnya secara rumus sama ini. Cuma karena sudut berbeda harus kita turunkan. Ya. Baru selanjutnya sama dah ya. Gininya. Selanjutnya dari sini baru sigma F, sigma FY sama dengan 0. Maka tadi itu T1 cos. Nah, salah apa berarti ya? Jadi sigma Fx. Sigma Fx. Nah, iya benar Bapak salah. Ini cos. Aduh, cos ya. Kalau cos balik. Cos baru tadi ini ya L1. Ya, L1 dibagi. Ini
L2. Nah, kebalik ya. Ya, sama-sama dikoreksi ya, sama-sama dikoreksi nanti. Sedangkan kalau sigma FY baru sin beta ya. Sin alfa minus, minus ditambah T2 sin beta sama dengan W. Nah, T1-nya baru tadi adalah H bagi L1 ditambah T2 H bagi L2 sama dengan W. Itu rumusnya ya. Sehingga dari sini nanti ketemu. Nah, tadi udah dapat ini, hubungan ini. Ini dapat hubungan, nanti tinggal di ini kan ya, di substitusi ya. Substitusi. Nanti bisa caranya adalah misalkan L itu kan sama dengan L1 ditambah L2. Jadi kalau kan biar sama nanti salah satu dihilangkan. Apakah sehingga L1 sama dengan misalkan L minus L2. Misalkan L1 diganti semua. Dengan semuanya dalam L2, susah ada nanti. H-nya kan tetap nggak ketemu nanti ya. Substitusi dah persamaan ini. Ketemu. Sehingga nanti dapat nilai T1 berapa, T2 berapa. Dari T1 nyari di reaksi tumpuan di A. Dari T2 nyari di B. Karena beda deh ya besarnya tegangan tali. Dalam gaya tali ya, gaya tarik. Tali di satu berefek ke reaksi tumpuan di A. Tegangan gaya tali di 2 di tumpuan B. Ya, di sini ketemu AX, AY, ini juga sama ya. BX, BY. Di sini AX, AY nanti ketemu A resultan juga boleh. Ini juga ketemu B resultan. B resultan. Di mana A resultan adalah akar dari AX kuadrat ditambah B AY kuadrat. Ya. Ini juga di yang B resultannya akar BX kuadrat ditambah BY kuadrat. Kalau sudutnya, sudut yang di sudut talinya itu bisa dari sini. Ya tadi sudah dapat sebenarnya. Gini. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak membantu menjelaskan ya. Jadi kalau simetrisnya ini kalau kondisi tadi simetris. Terus yang ini yang kedua tidak simetris, tapi posisinya sama, kemudian hanya jarak beban ya. Sedangkan lagi ada simetris di mana posisi misalkan gini ya, ekstrim ya. Kondisi di A, jadi dari A dan B sendiri sudah ada posisi berbeda. Ini bisa cari di buku ya, di buku yang halaman di awal itu ya. Sebenarnya harusnya yang di buku itu sudah sistematikanya bagus ya. Kamu harusnya tinggal ikutin, jelaskan dulu kabel secara umum, kemudian kabel dengan beban konsentrasi ya. Beban konsentrasi seperti ini satu. Ini kan beban konsentrasi yang satu ya. Jadi di buku itu sudah ada dikasih yang posisi yang tidak simetris di mana posisi A dan B tidak sama ya. Kemudian bagaimana kalau beban terkonsentrasi dengan lebih dari satu beban ya. Ada di buku itu. Kemudian ada beban kabel dengan beban yang terdistribusi ya. Contohnya yaitu baru jembatan itu. Contoh kabel dengan beban terdistribusi bisa dua ya. Terdistribusi karena bebannya sendiri, terdistribusi karena beban dari luar. Yang beban dari luar itu contohnya jembatan ya. Kalau yang beban karena kabel distribusi karena bebannya sendiri itu yang parabolik, yang di sana ada yang catenary itu contohnya adalah kabel dengan hanya karena bebannya dia.
Itu dia istilahnya catenary. Aplikasinya di mana? Di kabel tiang listrik, yang listrik gitu-gitu yang ya, kabel tiang listrik, kabel internet. Nah, itu. Jadi kan enggak ada beban eksternal, jadi hanya ada bebannya. Itu perlu dihitung supaya dia tahu berapa sih nantinya kalau saya yang beban catenary yang kabel karena bebannya sendiri itu idealnya jarak antara tiang listrik itu berapa supaya dia tidak melendut terlalu gini sehingga kalau ukuran kabel berat sekali ya sehingga tinggi tinggi dari tiang listrik itu berapa ya itu untuk perencanaan ya. Kalau yang kabel dengan beban distribusi ini kalau di jembatan gantung ya jembatan gantung kalau kita di Bali jembatan gantung nggak ada ya ada nggak jembatan gantung ya dulu kayak di Nusa Penida ada ya tapi sudah roboh itu ya jembatan jembatan gantung itu ya wisata itu kalau nggak salah. Eh, kalau di modelnya kalau pernah kalau kalian waktu SMA atau apa buat ikut pramuka kan disuruh buat jembatan-jembatan pakai tali tali pramuka. Nah, itu contohnya kayak itu modelnya ya. Itu yang model parabolic kabel ya, kabel. Hampir mirip ya, cuma dia gininya ya. Karena kabel itu bisa asumsi berupa kawat, bisa berupa tali misalnya. Ya, jadi istilahnya kabel itu bisa kawat atau tali. Ya. Kalau yang beban konsentrasi, contohnya aplikasinya ya gini, lampu atau nah nanti kalau kalian pernah bermain ke atau mungkin pernah main, ada yang mungkin dari kalian sudah pernah ke luar negeri ya, ya tentang jembatan gantung gondola ya. Nah itu atau di Ubud dulu pernah ada ya apa namanya eh ini ya perencanaan itu. Nah tetapi yang mungkin pernah baca beritanya viral itu jembatan jadi dia keretanya itu secara hitungan awal benar, tapi maintenance-nya tidak bagus. Akhirnya ternyata kabelnya ada putus. Oke. Jadi harusnya kabelnya pakai dua. Ternyata yang satu putus, masih satu dipakai. Nah, itu secara keamanan tidak boleh ya, tapi dibiarin akhirnya beneran terjadi pada saat ada tamu datang coba putus. Nah, ini kan jatuh meninggal. Akhirnya sekarang villa atau hotel itu Bapak kalau di Ubud itu ditutup ya karena kasus itu ya. Bahkan salah satu dosen dari UNUD waktu itu kasusnya diundang sebagai saksi ahli ya. Eh, ini ya untuk menganalisa itu ya gondola itu. Sekarang kita di Bali akan kalau pernah main ke apa Surya Pada Tower. Nah, sekarang sedang proyek pembangunan gondola. Jadi nah, di sana posisinya tidak adalah seperti ini ya. Jadi ini Surya Padanya tinggi ya. Ini di bawah, di bukit yang di bawah. Ya, nanti di sini nanti dipasang tali. Ya. Nah, dia adalah posisi nanti gondolanya kan ada banyak. Ya. Jadi dia berapa ininya. Belum Bapak belum tahu apakah modelnya ada yang modelnya satu-satu ya, satu seret. Jadi karena pakai dua ya. Yang ke sini, sana ke sini balik. Ya. Ada yang satu dulu seret. Kalau pernah yang ke Malaysia begini, jadi satu gondola ini satu kabelnya ada berapa gondola. Ya. Jadi tapi naiknya tidak banyak-banyak. Biasanya berapa ya dua gini. Kalau yang model yang satu-satu itu biasanya eh, satu tapi besar ya. Bisa isi banyak. Jadi naik satu seret ya, ininya. Ada yang model gini atau yang model kalau pernah main ski eh, di luar ya, di luar negeri itu ini kan modelnya kayak eh, gini apa kursi-kursi jadi naik kita satu naik ke atas bukit dan baru dari sini meluncur lagi balik ya. Nah, modelnya gini ya. Satu-satu. Nah, ini yang model konsentrasi, lubang konsentrasi. Ini. Kalau di sini Bapak belum tahu ya pernah ya, Pak, objek wisata ada nggak yang model ini ya? Itu gini. Bisa dipahami penjelasan dari Bapak? Kalau Bisa, belum, Bapak. silakan Bisa, ditanyakan. Bapak. Pak, Bisa saya Pak, izin terima kasih Pak. bertanya sedikit, Pak.
Ya, silakan. Memastikan aja. Berarti kalau kita berbicara kabel, itu berarti tumpuannya udah pasti di ujung, Pak ya? Iya, kan pasti di ujung. Karena kan yang megang tumpuan itu Karena kan berarti yang memegang ujung kabel. Nggak mungkin oh, tergantung gini. Sekarang kan kalau kita melihat gini, maksudnya kalau oke, Bapak paham maksudnya. Kalau kita hanya melihat satu satu rangkaian ya. Tetapi kalau misalkan kalian menganggap misalkan nih kalian dapat proyek merancang anggaplah eh, kita ambil contoh masang tiang internet IndiHome di satu perumahan. Sehingga perumahan itu misalkan panjangnya adalah 20 meter. Sehingga karena ini kalian harus memasang beberapa tiang listrik. Ada 4 ya. Yang setiap panjangnya 5 meter, 5 meter. Nah, sehingga kan begini dia. Nah, kalau begini kan ceritanya tadi jadi tumpuannya ada berapa ya? oh ya Kalau itulah kita Pak. berbicara Berarti keseluruhan, tumpuannya kan ada kalau kita melihat secara seperti ini kan berarti ada di tengah gitu tumpuannya, Pak. ya. Tapi kalau misalkan seperti ini, karena kita sudah tahu jaraknya sama, kan kita bisa menganalisa salah satu aja. Nggak perlu semuanya. Oh, di sini karena ini di sini nanti disambung, disambung, disambung. Tinggal gini. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi satu perhitungan. Bisa dipahami. Karena kan Bisa, Bapak, karena bisa, Pak. uh, kecuali misalkan perumahannya miring, ya otomatis nanti karena posisi miring otomatis tingginya akan berbeda nih. Nah, mau tidak mau kalian harus ya hitung semuanya. Karena dia posisi di A sama di B nggak sama. Ya, sehingga pasti akan melendutnya agak gini. Ya. Makanya kalau menganalisa lihat kasus per kasus ya. Lihat dulu posisinya ininya ya. Ya, karena ada kalau di perumahan Bapak itu posisinya masuk naik tinggi kemudian di belokan turun lagi. Jadi ketika dia gininya masangnya yaitu cuma kayaknya petugas tiang listriknya bukan lulus. Jadi karena petugas yang masang ini tidak lulusan S1, jadi ya asal tarik aja dia ya. Tarik, tarik sehingga nanti ininya kejadiannya di posisi ini, wih, di sini tinggi, tapi yang posisi ini sangat melendot gitu dia. Sehingga kita jalan bisa megang tali gininya. Ya. Yang ini mau dia. Ya. Hanya kalau kalian lulusan ini siapa tahu ya kerja di IndiHome bagian perancangan ininya ya. Bukan yang orang lapangan ya. Kalian kan merancang di mana ininya ya. Sehingga tahu posisinya, bagaimana nariknya ya. Ada lagi? Oke. Atau pernah mungkin kalian melihat mungkin kita di Bali nggak ada ya atau pernah main ke Jawa atau di Surabaya contohnya ya. Jadi kalau pernah mungkin melihat seperti ini kasus. Jadi ada tiang listrik, tapi karena kabelnya besar ya, kabelnya besar, sehingga di sini juga dipasang kawat. Kawat di mana ini kawatnya memegang ini. Karena kalau dibiarin sudah jadi triknya ada beberapa. Jadi kalau misalkan seperti ini berat, otomatis kan jaraknya harus dekat ya. Misalkan jaraknya harus dekat, jaraknya dekat sehingga dia begini dia. Tetapi kan otomatis tiangnya banyak nih. Kalau kita berbicara ekonomi nih ya, berbicara ekonomi, maka otomatis tiangnya perlu 3, ya. Kemudian gini-gini. Mungkin secara ekonomi dia lebih mahal, sehingga caranya ada yang modelnya adalah dia pakai 2. Ya. Tapi untuk mengantisipasi ini ya,
dipasang kawat. Kawat yang kalau ini kan kabel transfer ini kawat yang lebih kuat. Ya. Kawatnya sih juga melendut dia, tetapi dipegang ini sehingga dia jadi kalau misalnya apa kawat tuh dia mungkin begini ya ke bawah. Oke, ya. Jadi karena ini dipasang atau kadang ada juga ya yang mau dikawat di sini kayak dipasang di bawahnya dipasang kayak berupa jaring-jaring tapi kawat ya sehingga ini yang menahan ini. Jadi ada beberapa trik gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah gini ya, itu kan modelnya kalau orang yang mungkin elektro ya, jadi karena ini kan terkait dengan arus tinggi, kalian apa namanya? Jadi mengoptimalkan, karena ujung-ujungnya semuanya selain keamanan selalu ujungnya adalah UD ya, ujung-ujungnya duit ya. Bagaimana membuat perancangan yang aman tapi lebih murah. Ya. Jadi beberapa gini. Kalau kita di Bali kayaknya enggak ada ya. Semuanya model gini. Jadi semeraut semuanya. Kalau yang di Jawa, di Surabaya kan Bapak dulu kuliah di sana jadi tahu. Oh, jadi kalau kalian gini tuh perhatikan. Oh ya, gininya. Oh ini kayaknya kalau aplikasi. Walaupun tuh gininya listrik ya. Kadang kan kita, oh ini bukan bidang saya, tapi perhatikan struktur gininya. Apa namanya kita. Ini masih ada hubungan dengan gini ya. Apalagi kalian teknik industri ya. Yang mempelajari semua bidang. Nah, ininya, walaupun hanya sedikit-sedikit, paling tidak paham. Oh ini secara arusnya ini elektro nih, elektro tinggi, tetapi secara struktur ini masuk di sini di bidang mekanika. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Hmm. Tadi itu kan Bapak ada menjelaskan bahwa ada kabel yang terlalu berat itu dipasangin kawat untuk nahan kabelnya, sama ada jaring-jaring itu. Kalau semisal dia dihitung itu, apakah ada perubahan juga, Pak, dari hitungannya atau masih tetap sama pakai hitungan yang seperti sebelumnya, Pak? Beda gininya. Ininya otomatis akan berbeda dia ininya. Karena akan otomatis kawatnya ini yang ini sebagai constraint. Jadi tapi dia dalam arti misalkan kalau nggak ada kawat kan otomatis hanya sekian ya. Tapi dengan adanya kawat hanya kecil, lebih pendek ya. Sehingga ya ke kawatnya kita abaikan ketika menghitungnya jika karena sudah dibantu ini ya otomatis refleksinya berbeda. Di bagian sini nanti reaksi tumpuannya akan lebih ringan ya dibandingkan kalau pakai yang ini. Tetapi otomatis karena dia lebih ringan kenapa? Karena sebagian beban ditanggung oleh kawatnya. Ya. Jadi nanti perhitungan terpisah dia. Misalkan yang satu adalah ininya, ya, misalkan A, B, ya, karena defleksinya lebih pendek ya. Ini, tapi karena ada kawat ini, ya, kawat ini kan otomatis ada kita dia juga dipasang ya, misalkan ini apa, CD ya, ya ini perhitungannya lain lagi ya. Reaksi tumpahan, terang dia dipasang gimana, ya, kemudian posisinya gimana, terus ini beban kawat yang di atasnya sebagai beban dia. Tuh. Jadi ada dua perhitungan, perhitungan kawatnya sendiri, kabelnya sendiri, kabel misalkan kabel listrik sendiri, ini kawat penunjangnya sendiri. Jadi terpisah hitungannya. Begitu. Baik, Pak. Terima Ada, kasih, Pak. silakan. Mungkin ada pertanyaan yang untuk kelompoknya yang presentasi. Ya. Nanti gini ya, kalau kalian ketika menjelaskan konsep teori,
Ini kan materi pembelajaran ya, materi perkuliahan. Jadi kalian harus jelaskan dulu konsep dasarnya, ya. Jangan langsung ke aplikasi. Konsep dasarnya gimana, ya. Kalau di buku itu pasti memberikan konsep dasar, ya. Ini kadang langsung ada juga yang memberikan contoh aplikasinya seperti ini. Karena dari konsep dasar itu nanti aplikasinya kemana lebih mudah dibandingkan kalian langsung jelaskan aplikasi seperti ini, ada begini, begitu ditanya nggak paham karena konsep dasarnya ini, ya. Jangan langsung ke aplikasi dulu, konsep dasarnya, kemudian contohnya, contoh kasus konsep dasar. Kalau kira-kira aplikasinya di mana? Nah, seperti ini, ya. Ini untuk masukan untuk Devan dan Permana, ya. Jangan langsung ke aplikasi ininya, ya. Baik, Bapak. Yang lain juga ya gininya nanti kalau ini. Karena Bapak ingatkan konsep dasar itu akan berlaku untuk semua. Sekarang tergantung aplikasi ini, oh karena aplikasi ini idealisasinya di mana. Sama kalau kalian mungkin waktu SMA, jangan langsung ke rumus singkat. Pahami dulu konsep dasarnya. Nanti kalau misalkan konsep dasar ini, oh rumus panjangnya seperti ini. Karena kalau temperatur tidak ada perubahan, misalkan tidak ada perubahan temperatur, rumus singkatnya seperti ini, kan gitu. Karena aplikasi ini, maka idealnya ada yang konstan di sini, rumus singkatnya seperti ini. Saya jadi paham, oh ini ya. Kalau paham karena kalau anak-anak generasi kalian maunya kan yang kadang instan ya. Oh yang gini, ini, yang ini, apalagi dipermudah dengan AI, ChatGPT dan sebagainya yang langsung memberikan untuk aplikasi ini seperti ini langsung dikasih rumus singkat, rumus jadi. Padahal rumus dasarnya itu ada. Ya. Jadi kalau Bapak simpulkan lagi, jadi kalau di kabel itu yang harus kalian perhatikan adalah kabel itu punya berat sendiri. Ya, jadi karena beratnya sendiri, bentuknya biasanya berbentuk kurva parabolik. Ya, jadi kalau dia beratnya sendiri, kurva parabolik. Contoh aplikasinya baru adalah di kabel yang listrik seperti itu ya. Kemudian kalau selain bebannya sendiri juga ada beban terdistribusi merata ya. Dia ada beban eksternal yang terdistribusi merata, itu contohnya jembatan ya, seperti itu boleh gini. Kemudian kalau selain bebannya sendiri juga ada beban terkonsentrasi, baik itu single force ya maupun multiple ini ya. Nah itu misalkan single seperti tadi contohnya ya ini ada lampu gitu ya, atau apa namanya tali kemudian untuk kalian ngambil angkat beban ya seperti itu yang satu beban, ataupun yang banyak beban dengan jarak yang sama ya. Biasanya kalau beban terkonsentrasi pasti dibuat jarak antar beban itu sama ya. Karena kalau tidak itu bahaya justru ya. Sama contohnya paling simpel ya gondola itu. Kalau konsep dasar perhitungan adalah selalu dengan menggunakan keseimbangan gaya. Jika keseimbangan gaya belum mampu, baru keseimbangan momen. Ya. Ini. Rumus sebenarnya di konsep mekanika teknik itu simple aja ya. Apalagi belum masuk, ini masih yang di rigid body. Konsepnya adalah keseimbangan gaya, keseimbangan momen, reaksi tumpuan. Itu aja. Karena gininya apa? Yang satu berupa thrust, yang satu paling simple partikel dulu. Kemudian setelah partikel, oh
berupa batang, batangnya ada yang truss, ya. Truss itu berarti bebannya tidak boleh hanya boleh di titik tumpuan. Kalau dia ininya tidak di tumpuan, misalkan di antaranya ada dua kondisi berupa beam, balok, atau kabel. Itu dia. Kalau lagi satu berupa frame atau pasangan gaya mesin dia. Ininya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Eh, ya, masih ada waktu sampai 1:20 ya. Tidak ada pertanyaan? Dari saya sendiri sudah cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, oke. Coba di stop sharing dulu, Deva. Di stop sharing. Oke, untuk ya. Nah, di sini penilaiannya ya secara sistematika tadi eh, belum ini ya, ininya belum bisa maksimal ya karena tadi ada beberapa yang tadi harus konsep dasar dulu baru jadi terstruktur harusnya kabel kabel karena beban konsentrasi bebannya sendiri ya baru dan baru ada catenary ya yang karena seperti kabel tadi ya. Ya, jadi cara menjawab tadi juga belum bagus ya, tapi secara grafis sudah soal sudah, kayak cara penyampaian sebenarnya tadi belum pas ya, tapi nggak apa-apa lah, Pak kasih Pak dulu. Kontak kalian tidak menghidupkan kamera ya, Eh, nggak bisa sehingga untuk waktu kayak cukup sehingga 87,5 ya untuk ininya ya. Ya untuk kelompoknya Devan sama Kananal ya. Kemudian nanti selanjutnya adalah ini ya, gaya terdistribusi momen inersia ya. Masih ada dua kelompok ini ya. Yang ini sama metode virtual kerja. Jadi silahkan nanti di info minggu depan siapa. Kemudian minggu depan kita masih ada kuliah ya, tanggal 9. Tapi lagi 2 minggu itu tanggal 16 kan libur ya, penampahan galungan. Sehingga yang metode kerja virtual ini nggak bisa ya. Kan kita biasanya tanggal 23 baru lagi ya, tanggal 23. Sehingga kalian sebenarnya yang metode kerja virtual mulai sekarang sudah bisa nyicil ya. Karena ini terus terang metode kerja virtual atau semu ini kalian harus ekstra belajar ya. Makanya materi taruh di belakang, harusnya ya persiapannya lebih matang ya. Karena kalian paling sendiri terakhir presentasi ya. Persiapkan jangan mepet 1 minggu, harus matang, lebih banyak waktunya, lebih bagus. Dan ini juga nanti sebagai ada sedikit kasusnya ya, contoh
Di kasus nantinya di kasusnya ini dipakai sebagai UAS ya. Cuma di sini ini dulu